Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama Jun di channel. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kesaksian dari video sebelumnya yang berjudul, Ngakak Abis, Ustadz sekaligus dosen Haji Abdul Tahir murtad jadi Kristen. Dalam video ini, dia mempertunjukkan kebolehannya sewaktu di Islam dulu, nah bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari kita simak videonya. Dan kami diajarkan untuk mengaji terus tiap pagi. Saudara, pagi-pagi kita sudah mengaji, sore pulang dari sekolah kita harus mengaji. Kita harus baca alif lam mim salikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Stop, tahan dulu Opung, semangat banget nih unjuk kebolehannya. Coba Opung ulangi lagi, pemirsa ingin dengarkan sekelas ustadz sekaligus dosen menghafal Al-Quran. Jangan bikin kecewa para oten, ya Opung. Alif lam mim salikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Cocok. Buat oten yang gak tahu sih dan gak ngerti, emang cocok. Tapi kalau buat muslim, asli berantakan banget ngajinya nih si Opung, dari segi hukum tajwid dan mahorijul huruf jauh di bawah standar. Ya sekelas anak SD lah ngajinya, gak sesuai omongannya yang ngaku ustadz sekaligus dosen. Semuanya kita baca. Mulai dari abjadnya alibata sajin dal salram jin dal salram jin dal salram. Udah deh, Opung gak usah maksain gitu ya. Mungkin kurang latihan, harusnya jangan dulu muncul di YouTube sebelum hafal benar-benar huruf hijaiyahnya. Tapi gak apa-apa deh, lumayan kan jadi hiburan buat kita. Oke Opung silahkan dilanjut. Itu kita harus belajar ditanamkan keyakinan kami sebagai umat Islam. Ternyata saya tidak menyangka Tuhan panggil saya, saudara, untuk mengikut Yesus Kristus. 6 tahun lamanya saya. Dan saya juga pada waktu saya naik haji, saudara, waktunya saya naik haji itu tahun 89. Ya, 89 pada waktu itu, saudara. Dan terakhir tahun 99, saya bersama istri di sana. Saya kembali dari sana, saya sekolah studi banding di Pakistan. Ya, tapi saya kan tidak apa ya, artinya saya tidak menyangka harus saya masuk Kristen, saudara. Jadi pada waktu itu di saya naik haji, pada saat saya tawaf, lalu saya sujud, saya melihat ke atas, ada sosok salib menyala. Tapi saya menyala seperti cahaya nur di Ka'bah itu. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu adalah tanda-tanda Yesus akan datang. Setelah saya pulang dari haji, saya berangkat ke Pakistan. Lalu setelah saya pulang dari Pakistan, saya lagi duduk di antara dua sujud. Tiba-tiba ada suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Emang gue pikirin itu. Tetapi kalau Islam itu adalah di Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia katakan begini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Ternyata apa yang di dalam Alkitab mengatakan, Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ihdinas siratal mustaqim yang sesungguhnya. Baca surat Al-Fatihah saja berantakan. Ini malah kaitkan Al-Fatihah dengan Yohanes ayat 6. Perlu diketahui pemirsa, cara ini merupakan senjata misionaris dalam memurtadkan orang Islam yang lemah imannya. Padahal meminta jalan yang lurus itu merupakan wujud ketawaduan hamba yang imannya selalu naik turun, agar senantiasa ditunjukkan terus jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai dan bukan juga jalan yang sesat. Lalu bagaimana jalan yang lurus menurut Al-Quran itu sendiri?
Dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkannya, salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 51, jalan lurus itu adalah jalan Allah. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan lurus di sini adalah Allah, bukan jalan kelok kaum Nasrani yang menuhankan manusia. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi oleh tunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Ali Imran ayat 101. Udah jelas ya Opung, gak usah jauh-jauh cari jalan yang lurus di Bibelmu, dalam Al-Quran lah semua ada jawabannya. Tinggalkan. Saya juga sebagai dosen, saya mengajar di salah satu institut muslim, Hidayatullah. Saya mengambil jurusan tarbiyah bahasa Arab. Tapi untuk itulah, saya mau berpesan kepada saudara, marilah tetap kita kuat, apapun yang terjadi. Jangan kita gadaikan Tuhan Yesus, saudara. Apa sebabnya saya mengikut Yesus? Ia membuat saya mengikut Yesus. Karena saya tahu ada di dalam Al-Quran berkata, salawat Nabi Muhammad, dia berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama berkata Sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama berkata Sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama berkata Sayyidina Ibrahim. Udah dibilangin, Opung belum siap tampil di YouTube. Opung terlalu bodoh. Astaga. masih perlu latihan keras, kurang lebih 50 tahunan lagi deh. Kelamaannya, takutnya sih keburu modar. Yep. Ada doa Tuhan Muhammad pada waktu dia bertapa di Gua Hira 41 hari. Pada waktu Muhammad berdoa di Gua 41 hari, turunlah firman yang pertama kepada dia. Malaikat Jibril datang kepada dia. Dia katakan, Iqra bismillah mahalak. Iqra bismillah mahalak. Iqra bismillah mahalak. Iqra bismillah mahalak. Banyak pesan masuk dari Jecul kan Min, bully dia Min. Ya dibully lah, masa enggak pula. Parah, ini sudah kebangetan koplak. Udah tua bangka, jualan agama kok sampai segitunya ya, bikin malu bangsa dan tanah air Indonesia aja. Bisa gak ya, cara-cara kayak gini tidak usah dilakukan lagi? Bagi yang waras sih, pasti bisa. Bacalah ya Muhammad. Lalu Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Aku seorang buta huruf. Aku seorang yatim piatu. Jadi, pertanyaan saya kok, kalau dia seorang nabi, seorang rasul, bukan saya menghina ini. Tapi itu kan fakta. Fakta di ayat itu. Dia bilang, Iqra, bacalah. Lalu Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Aku seorang buta huruf. Aku orang yatim, seorang anak yatim piatu. Jadi banyaklah di dalam Al-Quran itu yang membuat, banyaklah di dalam Al-Quran itu yang membuat saya tidak masuk akal, saudaraku. Jadi kalau pemimpin atau seorang nabi, dia harus cerdas dan pintar. Wah, Oten Bangkotan ini gak paham ya. Buta huruf itu bukan berarti bodoh, melainkan hikmahnya bahwa nanti kalau Nabi Muhammad bisa baca dan tulis, Al-Quran akan disangka tulisan ataupun karangan Nabi Muhammad seperti yang dituduhkan orang kafir. Nabi Muhammad itu amat cerdas. Dan seorang Rasul itu harus memiliki 4 sifat wajib. Di antaranya, sidik artinya jujur, amanah adalah dapat dipercaya, fatonah adalah orang yang pandai atau cerdas, dan tablik artinya menyampaikan. Allah ilah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa Allah ilah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa Allah ilah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
Allahumma fis samawati wa Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Males nanggapi, mending ketawain aja deh. Lanjut Opung. penginjilan saya. Kadang saya datang minta tolong sama seseorang, dibilang berdua dulu, tunggu dulu. Tapi saya dulu masih di Islam, sekali saya ceramah di masjid, itu 100 juta kecil itu. Hari Jumat itu saya ceramah di Istiqlal itu, di At-Taqwa itu 100 juta itu hari Jumat, sampai 300 juta. Masih aja songong, nih si Opung. Ngaku ceramah di Masjid Istiqlal dan At-Taqwa. Mana ada kayak gini dibayar 100 juta. Yang jelas strategi dia, agar dibayar mahal oleh jamaat gereja. Udah dulu ya kisah kesaksian kucuk yang bikin ngakak. Terima kasih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.